Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tri Zubaidah, NIM 200504040449 membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila. Cekidot. Saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan yang paling mendasar. Little John and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan yang paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? Yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Pada problem yang pertama, terdapat dua aliran sumber pengetahuan manusia, yakni rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan manusia adalah akal budi. Unsur a priori sangat ditekankan dalam aliran ini. Tapi, kaum empiris berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan manusia adalah pengalaman. Unsur a posteriori sangat ditekankan dalam aliran ini. Bila dikaitkan dengan Pancasila, sebagaimana menurut Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman rakyat Indonesia. Soekarno menggabungkan kedua paham rasionalis dan empiris. Menurut Soekarno, Pancasila menghargai pluralitas etnis, religi, dan juga budaya. Pada problem yang kedua, dibedakan menjadi dua bentuk tingkat dan pengetahuan, yakni mutlak dan relatif. Pancasila dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya. Apakah itu? Yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua manusia, yang ketiga satu. Satu yang dimaksudkan adalah berwujud solidaritas dan nasionalisme. Yang keempat yaitu rakyat, dan yang kelima adil. Dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Nato Nagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak, umum, dan universal. Pancasila dikatakan sebagai pengetahuan yang relatif karena Pancasila dapat dipahami secara beragam, namun semangatnya bersifat umum. Landasan epistemologi Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi satu pandangan yang menyeluruh bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan dari kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Digali dari apa sila ketuhanan yang Maha Esa? Sila ketuhanan yang Maha Esa itu digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan oleh penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera yang menimbulkan konflik antar masyarakat di Indonesia itu sendiri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah keputusan yang diambil dari musyawarah atau berunding bersama-sama. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai landasan epistemologis filsafat. Ini adalah konsep dari penjelasan saya tadi. Semoga bermanfaat.